Sobat semuanya, ketika pendaftaran CASN 2024 sudah dibuka, maka kita akan bisa memilih formasi. Baik itu memilih formasi P3K Guru, formasi CPNS, formasi P3K Teknis, maupun juga formasi P3K Tenaga Kesehatan. Yang namanya formasi tentunya sebagai penentu apakah kita nanti bisa melakukan pendaftaran apakah tidak, apakah nanti kita bisa lulus seleksi di tahun 2024 ataukah tidak. Terkait tentang masih minimnya jumlah pengajuan formasi di tahun 2024, baru saja rilis yaitu informasi terbaru dari Kemdikbudristek bahwasanya dilakukan rapat koordinasi untuk optimalisasi formasi P3K Guru di tahun 2024 teman-teman. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti sudah dioptimalisasi namun di Pemda kita ini tetap membuka formasinya cuma sedikit, atau mungkin juga malah nggak buka formasi sama sekali, baik itu untuk sesuai dengan linearitas ijazah kita atau mungkin untuk jabatan-jabatan tertentu. Pada video ini kita akan melakukan pembahasan, yaitu setidaknya ada 9 dampak terhadap tenaga honorer jika Pemda tidak membuka formasi CASN 2024, baik itu formasi CPNS, formasi P3K Guru, formasi P3K Teknis, maupun juga formasi P3K Tenaga Kesehatan. Nah, kira-kira bagaimanakah nanti solusinya agar honorer ini bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2024? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Kalau misalkan di sini kita melihat pada timeline penyelenggaraan seleksi CASN 2024 sepertinya akan segera dimulai nih untuk pendaftaran baik itu CPNS maupun juga P3K 2024. Kalau misalkan kita lihat pada periode 1, maka di sini nanti pada bulan April akan segera dibuka, yaitu untuk pengumuman pendaftaran dan juga seleksi administrasi sampai di Pascasangka untuk yang CPNS dan juga sekolah kedinasan teman-teman. Nah, pada bulan Mei ini nanti untuk deadline-nya ya. Dan selanjutnya untuk yang periode kedua di sini nanti kita akan segera mulai, yaitu pada sekitar pekan pertama, yaitu bulan Juli. Kemudian untuk periode yang ketiga di sini akan dimulai yaitu pada bulan-bulan Oktober teman-teman. Nah, tentunya untuk timeline ini bisa menjadi acuan kita nanti untuk mulai bersiap melakukan pendaftaran itu nanti sejak kapan. Ketika nanti pendaftaran sudah dibuka, maka kita akan membuat akun SSCASN 2023. Kemudian kita login, selanjutnya kita mengisi biodata. Kemudian setelah itu kita akan diarahkan menuju tab memilih jenis seleksi pada tab yang kedua di SSCASN. Pada bagian ini nanti kita akan bisa memilih dari data nomor induk kependudukan kita. Ini nanti bisa memilih yaitu formasi P3K Guru, formasi CPNS, formasi P3K Teknis maupun juga formasi P3K Tenaga Kesehatan. Nah, selanjutnya terkait tentang formasi, di sini sebenarnya dari pemerintah pusat ini telah mengalokasikan jumlah formasi untuk CPNS dan juga di P3K ya, di instansi pusat maupun juga yang berada di daerah ini cukup melimpah teman-teman. Dan kalau misalkan dari seluruh instansi baik itu pusat maupun juga daerah ini memaksimalkan jumlah formasi yang diusulkan, maka di sini akan bisa dituntaskan yaitu permasalahan honorer di tahun 2024 nih. Namun seperti yang kita ketahui bahwa seperti yang kita kutip informasi terbaru yaitu tertanggal 20 Februari 2024, yang mana di sini dilaksanakan undangan rapat koordinasi ya, yang pelaksanaannya di sini adalah untuk yang tahap 1 itu adalah daerah-daerah yang diundang. Ini dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 2024. Nah, pada surat edaran ini kita dapat mengetahui nih, yaitu ternyata untuk pengajuan formasi guru ya, misalkan yaitu di sini diperoleh hasil sebanyak 170.649 formasi guru yang terdiri dari untuk formasi P3K Guru itu adalah hanya 150.031. Kemudian formasi CPNS ini adalah 20.618. Tentunya jumlah ini sangat jauh kalau misalkan dibandingkan dengan alokasi formasi sebanyak 419.146. Ini masih terdapat kekurangan ya, terkurangan yaitu 20.000 yaitu 618 ini untuk formasi CPNS, sehingga di sini masih ada kurang 248.497 formasi. Nah, tentunya merupakan salah satu langkah terbaik dari Kemdikbudristek, yaitu untuk memaksimalkan untuk pengajuan formasi dari masing-masing Pemda teman-teman.
Tentunya yang namanya segala upaya dan juga usaha ya, nanti ada yang berhasil, ada mungkin yang tidak. Dikarenakan dari Pemda sendiri tentunya juga berpikir terkait tentang anggaran untuk nantinya penyelenggaraan dan juga penggajian untuk yang P3K di tahun 2024. Nah, selanjutnya di sini kita berandai-andai nih, kalau misalkan di sini apa sih dampaknya terhadap tenaga honorer jika instansi ini tidak membuka formasi. Nah, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan formasi di sini itu adalah dampak ketika Pemda itu tidak membuka formasi sama sekali, baik itu formasi CPNS, P3K guru, P3K nakes maupun juga P3K kesehatan, atau mungkin hanya membuka beberapa jenis seleksi saja, misalkan P3K guru nggak ada gitu ya. Kemudian juga untuk yang kedua, yang mana Pemda kita ini tidak membuka formasi yang sesuai dengan linearitas ijazah kita, itu kira-kira seperti apa. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa nanti setelah kita membuat akun SSCSN, kita akan diarahkan menuju ke halaman login. Setelah kita login, kita mengisi biodata, kemudian kita memilih jenis seleksi. Apakah kita ingin mendaftar P3K guru ataukah CPNS atau P3K teknis, atau mungkin juga di P3K kesehatan. Nah, di sini kita bahas untuk mulai dari yang pertama, yaitu jika Pemda kita itu tidak membuka formasi sama sekali. Katakanlah di sini tidak membuka formasi P3K guru ya, misalkan membukanya adalah CPNS, tentunya nanti teman-teman yang bisa mendaftar itu hanya yang memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran CPNS. Nah, kalau misalkan Pemda tidak membuka formasi sama sekali, maka dampaknya itu tentunya yang pertama, ya sama halnya Pemda tidak menyelenggarakan seleksi CASN ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan Pemda itu tidak membuka formasi P3K guru, berarti Pemda tersebut tidak menyelenggarakan seleksi P3K guru. Namun di Pemda itu membuka formasi CPNS, namun berarti di sini Pemda ini membuka formasi untuk CPNS. Namun untuk kita yang usianya lebih dari 35, tentunya kita nggak bisa nih untuk mendaftar CPNS. Apalagi untuk CPNS itu kan linearitas ijazahnya itu sudah ditentukan ya. Jadi bukan sembarang ijazah yang bisa untuk melakukan pendaftaran di sana. Jadi jika Pemda kita tidak membuka formasi sama sekali, misalkan untuk P3K guru, berarti di sini Pemda kita tidak menyelenggarakan seleksi P3K guru di tahun 2024. Nah, selanjutnya dikarenakan tidak menyelenggarakan seleksi P3K guru, tentunya di sini teman-teman guru honorer ini tidak ada nih, yaitu tidak ada pengangkatan P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun juga P3K yang paruh waktu. Kan untuk peraturannya pengangkatan P3K di tahun 2024 itu kan untuk formasi yang dibuka itu, misalkan di sini formasi kemarin dicontohkan oleh Pan RB itu formasi yang dibuka itu ada 5, kemudian pendaftarnya itu ada 20. Maka di sini yang 5 ini nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, kemudian yang 15 ini akan diangkat menjadi P3K yang paruh waktu. Nah, kalau misalkan Pemda kita ini nggak menyelenggarakan kegiatan untuk penyelenggaraan seleksi, berarti kan kita nggak bisa nih untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu. Dikarenakan persyaratan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu atau paruh waktu ini adalah kita harus melakukan pendaftaran dan juga ikut seleksi. Kalau misalkan Pemda nggak buka formasi, berarti nggak mengadakan seleksi, berarti kita nggak bisa mendaftar, berarti kita bukan peserta. Alhasil ini kita nggak bisa ya untuk diangkat menjadi ASN P3K, baik itu penuh waktu maupun juga yang paruh waktu. Kemudian yang ketiga, nah dikarenakan di sini nggak ada pengangkatan, berarti di sini nanti kita nggak bisa mendaftar kan, karena formasi nggak dibuka juga, jadi kita nggak bisa melakukan pendaftaran. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa melakukan pendaftaran, misalkan saya seorang guru honorer nih, usianya masih sekitar mungkin kurang dari 35 ya, maka di sini misalkan di Pemda saya itu membuka formasi CPNS, nggak membuka formasi P3K guru sesuai dengan ijazah saya, namun di sini membuka formasinya itu CPNS, dan saya sebagai guru honorer ini linear untuk melamar di CPNS ini. Berarti kalau kita nggak bisa mendaftar P3K guru, berarti kita ini bisa untuk mendaftar CPNS. Tapi juga kita ingin mendaftar CPNS di instansi lain atau daerah lain atau mungkin instansi pusat, asalkan linearitas ijazah kita sesuai, maka kita bisa nih untuk mencari solusi, yaitu mendaftar mencari peruntungan, yaitu untuk di instansi lain teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini Pemda ini nggak mengadakan seleksi, berarti nggak ada pengangkatan, berarti untuk honorer ini tidak bisa tuntas pada tahun 2024 ini. Apalagi di sini nanti kita juga terbayang-bayang terkait tentang penghapusan honorer ini adalah 31 Desember 2024 sesuai dengan amanah dari Undang-Undang ASN 2023, bahwasanya setelah 31 Desember tenggat waktu ini 2024, maka nanti status kepegawaian di instansi pemerintah itu hanya 2,
yaitu PNS, kemudian yang ketiga itu adalah P3K ya. Nah ini, jadi tentunya kita berharap untuk Pemda kita ini membuka formasi. Kalau misalkan kita nanti sudah pembukaan pendaftaran namun nggak ada formasi, tentunya kita harus searching ya, yaitu mencari peluang-peluang baru di luar sana, supaya nanti kita bisa mengupayakan sejak dini ya. Dan ini adalah untuk yang jika Pemda tidak membuka formasi sama sekali teman-teman. Kemudian berikutnya, jika Pemda itu tidak membuka formasi, hanya jabatan tertentu saja yang sesuai dengan linearitas ijazah kita. Nah, misalkan di sini ijazah saya adalah bahasa Indonesia ya. Nah, ternyata di daerah saya ini nggak buka formasi bahasa Indonesia di SMP, atau mungkin juga nggak buka guru kelas SD. Tentunya di sini kayak nggak bisa daftar ya untuk P3K guru di tahun ini. Nah, jadi di sini ketika tidak buka formasi jabatan tertentu, ini adalah jadi Pemda itu menyelenggarakan seleksi sesuai dengan formasi yang dibuka. Misalkan Pemda ini untuk formasi P3K guru nggak buka sama sekali nih, berarti kita nggak bisa untuk daftar ke sini kan. Namun Pemda ini menyelenggarakan seleksi, ini yang dibuka formasinya ini hanya CPNS, kemudian juga P3K teknis, sehingga P3K tenaga kesehatan ini nggak buka misalkan. Berarti di sini nanti Pemda itu hanya menyelenggarakan seleksi sesuai dengan formasi yang dibuka, entah itu CPNS ataupun juga P3K ya. Nah ini teman. Kemudian berikutnya yaitu tentunya di sini hanya sebagai penonton saja ya kita ya. Kalau misalkan nggak buka seleksi P3K guru, berarti di sini saya sebagai seorang guru honorer ini nanti hanya sebagai penonton saya nih. Nah di sini karena kita hanya sebagai penonton, berarti kita nggak bisa daftar kan? Karena apa? Karena formasi yang sesuai dengan linearitas ijazah kita ini tidak dibuka. Namun kita bisa mencari peruntungan di lain ya, yaitu misalkan mendaftar di P3K teknis, misalkan di Kemenak misalkan. Asalkan di sini kita memenuhi syarat ya, yaitu pengalaman kerja 2 tahun yang dibuktikan dengan SK pengalaman kerja yang ditandatangani oleh yang ketentuannya itu diatur oleh Kementerian Agama misalkan, atau mungkin juga dari instansi pusat. Tentunya masih banyak peluang di tahun ini. Kemudian yang ketiga, tentunya kita nggak bisa ya untuk diangkat menjadi CASN kalau misalkan kita ini hanya sebagai penonton dan kita nggak berupaya untuk bisa diangkat ya melalui mekanisme seleksi yang lain. Dan juga tentunya kita bisa membayangkan untuk kondisi setelah 31 Desember 2024 itu kira-kira seperti apa. Namun kalau misalkan melihat kondisi dari untuk perkembangan yang terbaru ini, dikarenakan untuk Pemda ternyata juga membuka formasinya cukup minim, kemudian juga sedang nantinya akan terjadi pergantian pemerintahan ya. Semoga saja kalau misalkan kita ini belum punya rezeki untuk diangkat menjadi CASN 2024, semoga saja nanti untuk Undang-Undang ASN 2023 untuk yang pasal 66 terkait tentang tenggat waktu pengangkatan honorer penuntasan itu bisa direvisi. Nah sehingga kita nanti tetap bisa bekerja dan juga nggak ada PHK massal. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan teman-teman harus tetap semangat kita belajar dan mencari peluang ya pada tahun 2024 ini.